Mencuci tangan ya, seru nih kayaknya ya Dokter Widya ya sama Kak Melia. Kita cuci tangan ya bersama anak-anak. Jadi pengen ke PAUD ini. Iya. Jadi sebenarnya mencuci tangan itu apa ya? Kegiatan yang sangat mudah, murah, sangat efektif sebenarnya dalam kita mencegah persebaran kuman maupun si virus. Apalagi dalam masa pandemi gini ya Kak Melia, kayaknya bentar-bentar rasanya pengen cuci tangan aja nih. Apalagi udah ada lagu seperti tadi ya Dokter Widya ya. Seru nih kayaknya ya. Jadi kepada guru-guru di sekolah pun bisa sepertinya untuk mengajarkan seperti nyanyian tadi atau ada nyanyian yang lain mungkin ya. Jadi membuat suasana si anak-anak tadi menjadi gembira. Jadi dia cuci tangan dulu, mulai deh nyanyinya lagi. Iya, tidak merasa terbebani. Ini entar, aduh Bu, ini bentar-bentar nih cuci tangan terus nih. Waduh, gimana gitu ya. Aduh. Oke, selanjutnya olahraga yang teratur dan terukur. Nah, di sekolah bisa juga sih, apalagi untuk anak-anak ya. Jadi tidak mungkin untuk berlarian untuk keliling lapangan, mungkin itu lelah ya, capek ya seperti itu ya. Jadi bisa kita senam di pagi hari mungkin 5 atau 10 menit mungkin, yaitu dengan senam sehat gembira ya. Kami tidak tahu pula nih gerakannya di sini ya Kak Melia, seperti nyanyian tadi mungkin ya. Mungkin ntar bisa ya guru-guru di sekolah mungkin mengajarkannya. Tapi sekarang itu. enak ya Dok ya, kan Iya. kita bisa lihat media sosial. Iya, media apa sih yang sosial. ada di sana. Jadi iya, kita terapkan tetap PHBS ya, PHBS. senang, sehat, gembira. Terus selanjutnya mengkonsumsi jajanan sehat. Nah, di sekolah jajanan sehat dan termasuk dalam PHBS itu yaitu yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Nah, jangan sebaliknya, jangan memakan makanan yang terlihat kotor, berwarna mencolok. Ini misalnya awalnya putih nih, bening nih, kilat seperti mutiara, tiba-tiba sudah seperti buram, kecoklatan. Nah, itu jangan didekati. Iya, karena itu mungkin sudah ada jamur, bakteri, ya seperti itu. Terus menggunakan toilet yang bersih dan sehat juga tetap harus PHBS di sekolah. Nah, anak-anak ini harus tetap kita ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan atau sesudah mereka main di sekolah seperti itu agar terhindarilah terkontaminasi dari berbagai penyakit. Tapi biasanya kalau misalnya jarang kita mencuci tangan seperti itu langsung kita makan, biasanya sering pada anak itu diare mungkin ya. Jadi harus betul-betul kita perhatikan kepada si anak-anak ini tadi. Iya, baik. Terima kasih dokter penjelasan. Iya baik ya, ini kita bertanya lagi nih Dok ya. Iya. Karena tadi kita selalu bertanya tentang apa tadi PHBS ya. Jadi pengen ditanyain lagi nih, berapa jarak yang bagus antara tempat penampungan tinja atau septic tank ya dengan rumah? Jaraknya ya kayak? Iya, jaraknya. Kalau untuk jarak minimal itu 10 meter dari rumah. Safety tank atau tempat penampungan kotoran dari sumber air, sumur. Kenapa demikian? Karena itu untuk mencegah penularan penyakit dan juga penyebaran penyakit serta mencegah timbunan tinja, mencemari air dan lingkungan. Jadi bayangkan saja Kak, kalau misalnya dekat nih ya Kak kan, nanti dekat penampungan kotoran dengan sumur. Terus pas hujan atau lama-lama nanti airnya akan merembes masuk ke dalam sumur. Terus kita gunakan sumur itu air sumur untuk kegiatan sehari-hari, misalnya kayak memasak, mencuci, terus kita sholat pun wudhu berkumur-kumur menggunakan air itu. Kita nggak tahu di situ ada telur cacing dan sebagainya ya Kak ya, nanti terhirup, terminum dan itu menjadi faktor penyakit. Masih bersama Kak Meli dan dokter-dokter cantik di 96,7 MHz Radio Suara KKN. Ya kita bakal lanjut kembali nih ya Dok ya. Ada pertanyaan tertunda tadi Dok. Jenis jamban yang bagus yang masuk kriteria jamban sehat itu bagaimana Dok? Oh ya Kak, tadi sekilas kita juga udah bahas ya Kak ya. Dibahas tadi. Di Indonesia, khususnya juga di Aceh, ada 2 jenis jamban yang paling umum digunakan. Ada jamban yang jongkok sama jamban duduk. Jadi untuk kriteria jamban sehat yang paling masuk ke PHBS itu adalah jamban jenis jongkok Pak, atau jamban layar rasa. Kenapa demikian? Karena
kalau jamban duduk itu kan nanti akan bersentuhan langsung ya kayak kulit dengan kulit gitu dengan jamban. Ya. Jadi itu akan berisiko untuk menyebabkan penyakit tertentu misalnya kayak diare ataupun bahkan infeksi kulit. Jadi lebih bagus jamban jongkok sebenarnya daripada jamban duduk. Iya, baik ya. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Dok ya. Di usia berapa ya anak mampu menerima edukasi mengenai penerapan perilaku kesehatan? Iya Kak Meli, bagus ya pertanyaannya Kak Meli, usia berapa gitu ya? Iya, karena anak sekarang kan masih aktif nih Dok. Iya, kan belum tahu benar. nih sebaiknya di usia Usia berapa berapa ya? gitu. Nah, sebenarnya di usia mulai kita mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat itu, Kak Meli, dari usia 2,5 tahun atau 3 tahun. Iya, karena mereka di situ sudah bisa menangkap apa yang kita instruksikan seperti itu. Jadi sangat mudah untuk kita untuk mengajarkan cara dia untuk mencuci tangan lah, hal yang paling simple dan yang harus kita terapkan apalagi pada pandemi masa kini ya Kak Meli ya. Setelah kita mencuci tangan seperti 6 langkah tadi, kita juga harus menginstruksikan kepada si anak menutup mulut, hidung saat dia bersin dan batuk seperti itu, serta menghindari dia menyentuh bagian mata, hidung, mulut. Karena kenapa? Itu adalah pintu masuk bagi si virus, apalagi virus corona ini. Iya kan, bakteri, jamur, bisa itu pintu masuknya gitu ya. Nah, dia juga si anak ini kita harus memberikan edukasi bahwasannya jangan sembarangan menyentuh barang-barang. Contohnya nih, Kak Mele nih lagi masa pandemi gini nih ya. Tidak bisa shopping nih ke mall, keluar atau apa lagi gitu. Ke pekan mungkin ya. Pekan hari, pekan minggu mungkin ya. Jadi banyak itu shopping online, mama-mamanya, ibu-ibu nih, ya shopping online terus datang nih abang JNT atau abang kantor pos seperti itu kan, memberikan paket. Nah, jadi kebanyakan dari anak-anak kita tuh apalagi datang tamu memberikan paket, penasaran ini kota apa nih ya, sebaiknya kita menyuruh kepada anak jangan memegang supaya kita aja, jadi lebih mudah untuk tidak terserang penyakit atau virus. Karena memang anak-anak itu dia suka meniru, jadi peran orang tua harus besar di sini Kak. Jadi kan ya kayak tadi juga mengajak anak-anak cuci tangan bareng yuk dek kayak gitu kan. Jadi nanti anak juga mencontoh perilaku orang tua ini. Terus buang sampah di tempatnya. Baik, kita tanya lagi, ini sepertinya nggak bisa pertanyaannya. Iya ya. ada terus nih ya. Iya, boleh. Perilaku sehat seperti apa yang cocok diterapin pada anak-anak di usia dini ya maksudnya? Iya, betul. Nah, memang pada anak-anak nih ya, mungkin kita harus lebih ekstra sabar mungkin ya. Lebih sulit untuk kita terapkan yang namanya PHBS ini dibandingkan dengan anak-anak remaja. Seperti itu anak SD, SMP mungkin udah mudah gitu ya. Kalau kepada anak-anak berarti peran orang tuanya di situ yang harus sangat berperan. Misalnya dia harus makan makanan yang bergizi. Toh kan nggak mungkin ya masak sendiri ya Kak Melia ya. Jadi itu tergantung dari si orang tuanya memasak masakan makanan yang bergizi supaya nutrisi asupan kalorinya juga cukup seperti itu. Terus misalnya dia ingin bermain, pasti bosan dong ya, apalagi di rumah terus. Boleh ngajak main di halaman belakang, main bola mungkin, atau main rumah-rumahan ya, Barbie gitu ya. Kalau yang perempuan gitu ya, itu setelah bermain kita anjurkan tetap menggantikan baju atau kita mandikan setelah dia bermain. Pada intinya, pada dasarnya sama aja sih Kak Meli, 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak seperti itu. Iya, baik. Masih ada lagi dokter. Iya. Apakah penerapan PHBS ini dari Kemenken ya, Menteri Kesehatan itu cocok diterapkan pada anak usia dini? Sebenarnya udah cocok ya, apalagi dengan usia dia dini, apalagi dia sudah tahu
kegiatan yang kita instruksikan, mencuci tangan, setelah bermain dia mencuci tangan, sebelum makan mencuci tangan, setelah main dia mandi menggantikan baju sebenarnya ya. Kalau anjuran dari Kemenkes itu sendiri, apalagi untuk pencegahan si COVID ini tadi, memang harus 3M, bisa menggunakan sabun atau hand sanitizer gitu ya Kamelia. Konsumsi makanan bergizi, supaya dia seimbang lah ya kalorinya seperti itu. Tetap menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut juga. Harus kita edukasi kepada si anak, apabila tangan kotor, tetap selalu kita edukasi jangan sering menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut. Terkadang kan anak-anak ini setelah main, wah ada makanan nih, mamanya baru siap makan, langsung aja gitu ya, langsung ngambil gitu ya Kamelia. Tapi harus tetap, ya bagaimanapun mungkin dia lupa. Tapi memang karena anak-anak ini memang harus ekstra sabar, supaya itu menjadi suatu adaptasi sekarang buat dia, kebiasaan hidup bersih dan sehat kepada dia. Dan membuang sampah juga kita ajarkan, setelah makan kita buang sampah ya nak ya, seperti itu. Terus jangan lupa lagi cuci tangan lagi, pakai sabun lagi. Seperti gitu terus, selalu Iya. seperti itu dia Kak Meli. Mungkin ada rangkuman dari tema kita hari ini dok, PHBS. Mungkin ada rangkuman bisa disampaikan ke masyarakat. Iya, kalau rangkuman ya Kak Melia itu PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Nah, apalagi pada masa pandemi sekarang ini, jangan lupa 3M, selalu 3M. Mau bagaimanapun, gak manapun ya Dokter Widya ya, Iya, 3M terus tetap, ya, ya. tetap. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, seperti itu. Kalau dulu mungkin 1 meter ya Kak Melia. 1 meter. Kalau sekarang agak lebih jauh. Udah 2 2 meter ya. Jadi Iya. buat yang pacaran nih, jangan dulu ya, 2 meter nih. Mau yang hangout mungkin ya. Iya. Jadi memang perilaku hidup bersih dan sehat itu bukan hanya pada masa pandemi ini juga ya. Mungkin sebelum masa pandemi juga itu adalah peraturan dari Kemenkes Iya. yang harus kita terapkan baik di sekolah maupun di rumah, di kantor maupun dimanapun kita berada. Selalu cuci tangan, makan makanan yang sehat, menggunakan jamban yang bersih seperti tadi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, tidak merokok. Ya walaupun jadi perokok pasif juga tidak boleh ya. Oh tidak merokok, oh berarti menghirup asapnya boleh nih berarti nih dok ya. Malah lebih parah ya. Iya lebih parah ya, sama aja. Hindari stres. Iya. Iya stres. Jadi stres itu harus bisa kita kelola ya, bukan hanya uang saja yang bisa kita kelola ya. Stres juga sebenarnya harus kita kelola yang baik dan benar. Istirahat yang cukup.